Permisi. Iya mas, silakan masuk. Selamat pagi mas. Selamat pagi Pak. Dengan mas siapa? Saya dengan Mas Rizky Pak. Oh mas Rizky yang kemarin menghubungi saya tuh ya? Iya Pak. Baik. Mas Rizky ini ngomong asalnya dari mana? Saya dari Kediri Pak. Oh Kediri. Iya benar. Kediri mana mas? Saya juga dari Kediri. Oh, saya Kediri atas Pak. Oh atas. Iya. Oh ya lumayan jauh sih. Iya. Berarti mas Rizky di sini kuliah Iya, atau kuliah. kuliah? Ke sini naik apa mas? Saya kesini naik motor Pak. Oh naik motor. Iya benar. Dari Kediri bawa motor sendiri? berarti Iya ke sini? benar. Motor sendiri. Berapa jam mas? Saya kesini tuh bawa motor sekitar 2 jam. 2 jam? Iya. Itu kecepatan normal apa? Iya biasa sih. Oh biasa ya? Baik baik. Berarti lewatnya itu? Lewat Pujon atau Iya lewat dari Blitar? Pujon. Oh dekat lewat Pujon berarti ya? Iya Pak, Lewat Blitar. dari Pujon. Mas Rizky ini tadi kan katanya di sini kuliah. Iya. Kalau boleh tahu kuliah di mana mas? Ya kuliah di UMM Pak. Oh di UMM Iya. yang ini dekatnya Jalan Tirto itu ya? Iya. Oh baik yang kaosnya putih besar itu kan? Iya. Oh iya, baik. Saya tahu itu. Di UMM ngambil jurusan apa mas? Ambil jurusan hukum Pak. Oh hukum. Iya. Oh hukumnya itu murni hukum atau Murni. hukum murni ya? Hukum murni. Oh, Iya. baik. Ingin jadi advokat nanti ya? Iya, amin, Pak. Amin. Oke. Baik. Ngomong kesehariannya selain kuliah apa mas? Ya nggak ada Pak. Pokoknya setelah kuliah langsung pulang gitu Pak. Oh baik. Setelah kuliah pulang terus malamnya ngerjain Tugas, tugas gitu. nah, Ya? Oh. Ikutin alur gitu Pak. Siap siap. Nggak ngikuti apa itu organisasi atau baik baik. Ngomong Mas Rizky kemarin kan ngomong saya mau itu apa konsultasi gitu ya. Iya. Baik. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu Mas ya. Iya. Tentang konsultasi itu kan sebelumnya saya izin untuk mengambil video Mas. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Buat keperluan tugas. Iya. Baik kan sesuai dengan kode etik konselor juga. Nanti videonya saya jamin aman misalnya Iya. akan tersebar kemana-mana. Iya. Baik, mungkin dari Mas Rizky ada yang bisa dibantu? Oh, gini Pak. Saya itu pas waktu kuliah itu mikir gitu loh Pak. Mikir nanti nih kalau udah lulus tujuan saya kemana, itu masih bingung Pak. Nah depan saya itu gimana gitu. Kalau boleh tahu bingungnya itu seperti apa? Bingung tentang pekerjaan atau jodoh mungkin? Ya pekerjaan gitu. Kalau jodoh akhir aja Pak. Berarti lebih mengarah ke pekerjaan Iya, gitu ya. karir. Kalau boleh tahu Mas Rizky ini sejak kapan ya mengalami kecemasan tentang masa depan itu? Ya saat waktu berjalannya kuliah Pak. Oh. Kan sama saya mikir juga gini loh Pak, orang tua juga umurnya bertambah gitu, terus kuliah kan setiap naik tingkat kan juga bayar UKT kan, ini kan juga mahal gitu loh Pak. Ya kayak gitu, ya mikir nanti kalau lulus tujuannya kemana bingung gitu. Oh, berarti Mas Rizky ini mulai mengalami kecemasan ini ketika masuk kuliah Iya, gitu ya? benar. Oh, baik. Jadi Mas Rizky ini tadi kan mengalami kecemasan ketika masuk kuliah ya? Iya. Kalau boleh tahu itu kecemasannya gimana Mas ya? Apa yang dirasakan atau ada nggak bisa tidur atau? Ya hasilnya itu kecemasannya nggak sangat berat gitu loh Pak. Ya kayak mikir gitu loh, nanti kalau tahu sudah lulus nanti bisa dapat pekerjaan apa enggak, terus masa depan saya kayak gimana gitu loh. Berarti lebih ke arah itu Mas ya, karir masa depannya. benar. Baik, saya paham Mas apa yang Mas rasakan. Iya. Tentang masa depan. Memang kan kita sendiri juga tidak tahu bagaimana Iya. masa depan yang akan datang seperti itu ya. Iya. Ya mungkin Masnya bisa Mas Rizky ini biasanya ketika kecemasan itu muncul, apa yang Mas Rizky lakukan untuk menenangkan diri?
Biasanya itu saya sambil olahraga pak. Oh, olahraga. Iya olahraga. Lebih senang olahraga yang nge-gym gitu atau yang cardio, jogging? Oh ya, ya biasanya juga cardio jogging, biasanya juga nge-gym pak. Berarti dengan masnya olahraga itu lebih meringankan beban pikiran. Iya, juga bisa pak. Gitu. Kemudian selain olahraga itu hal apa yang bisa membuat masnya tenang ketika mengalami kecemasan? Ya gitu aja sih pak. Biasanya juga kalau ada pengajian gitu pak. Oh, Ada kayak kultum di masjid itu ya biasanya juga datang pak. Untuk menjadikan pikiran juga pak gitu. Iya. Berarti masnya ini orangnya religius ya? Ah iya, benar sekali. Rajin ke masjid. Iya benar. Berarti. Apakah setelah mendapatkan kalau boleh tahu Mas Rizky ini pernah nggak sih untuk mencoba memulai apa gitu untuk memulai bisnis kecil-kecilan atau memulai ikut pelatihan-pelatihan gitu untuk mempersiapkan masa depan? Saya juga pernah pak, tapi ini apa namanya pelatihan tapi beda sama jurusan saya gitu loh pak. Oh, nggak selaras seperti itu? Iya, ini kan takutnya kan kalau udah lulus nanti bisa. Ada juga contohnya ya misalnya itu si A jurusannya ini, nanti pekerjaannya itu nyeleweng gitu loh pak. Katanya saya gitu, makanya saya cari pelatihan yang beda jurusan gitu pak. Oh, berarti masnya ini ingin mendalami skill yang lain Iya, gitu benar sih. untuk bisa ya mempermudah mencapai impian seperti itu. Iya. Baik, kalau boleh tahu masnya ini suka hobinya apa untuk misal baca buku tentang hukum atau pelajari kasus-kasus? Iya, kayak gitu juga suka ya pak. Kan itu kan jurusan saya loh pak kuliah. Jurusan saya loh pak. Oh iya sih ya mas ya. Iya. Kan Iya. bisa untuk sambil belajar sambil memahami materi gitu ya. Iya. Baik, Mas Rizky ini apa sih yang memotivasi Mas Rizky ini untuk mengambil jurusan hukum itu? Yang pertama itu ya pengen aja pak, pengen mencoba masuk ke hukum gitu loh. Yang kedua juga peluangnya pekerjaan juga banyak juga kayak katanya sih. Oh iya iya Iya. iya. Kalau setahu saya itu jurusan hukum memang banyak sih mas Iya. peluangnya. Iya. Berarti masnya ini dulu waktu SMA ngambil IPS gitu. IPA aja pak. Jadi masnya ini waktu SMA dulu ngambil jurusan apa mas? Saya dulu di SMA itu malah jurusan IPA pak. Oh IPA. Iya, tapi malah saya sukanya yang jurusan IPS gitu pak. Oh iya iya, berarti masnya ini lebih suka yang berbau sosial. Iya. Baik baik. Mas Rizky, kalau boleh saya bicara itu sepertinya kecemasan Mas Rizky itu muncul karena banyaknya Mas Rizky mungkin sering lihat konten-konten di TikTok atau tentang orang yang sukses seperti iya, itu. benar. Oh, baik. Atau mungkin banyak dari teman-teman Mas Rizky yang sudah sukses atau sudah memiliki pekerjaan sehingga Mas Rizky tergerak hatinya tuh, mereka kok sudah bisa, saya kok belum gitu, atau gimana? Kan ini kebanyakan sih kayak gitu pak. Berarti Iya. salah satu faktornya itu dari luar gitu ya, dari Iya, juga bisa. Juga itu pak tadi menambahnya umurnya orang tua gitu pak. Oh iya. Makanya gitu. Kalau boleh tahu Mas Rizky ini anak berapa ya? Saya anak terakhir pak, anak ketiga. Oh anak terakhir. Iya. Berarti orang tuanya maaf sudah sepuh ya? Iya pak. Oh iya iya. Pantesan Mas Rizky pikiran terus tentang masa depan itu. Silakan Mas Rizky diminum dulu. Oh iya. Airnya. Isi ya pak ya. Iya, monggo.
Jadi sepertinya diinginkan Mas Rizky ini lebih mengarah kepada pekerjaan yang layak setelah Mas Rizky ini lulus dari ilmu hukum UMM. Iya. Kalau boleh tahu Mas Rizky ini passionnya atau keinginan yang sangat kuat itu di mana? Di bidang hukum itu apakah jadi hakim atau jadi pengacara atau gimana? Gantimu. Jadi yang diinginkan Mas Rizky ini setelah lulus kuliah itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak seperti itu ya? Iya. Benar. Kalau boleh tahu Mas Rizky ini di bidang ilmu hukum ini lebih prefer ke arah mana? Ke arah pengadilan kah atau? Kalau saya ini tujuannya sih kalau lulus pengen jadi hakim, Pak. Mau pengen jadi hakim? Iya, tapi nggak tahu nanti gimana. Tapi ya saya usahakan ya nanti masa depan saya jadi hakim gitu, Pak. Iya ya. Pasti bisa Pak Mas. Oh iya. Jadi hakim. Bisa. Mas Rizky, jadi setelah saya menangkap apa yang Mas Rizky sampaikan tadi dari awal pembicaraan kita itu saya bisa berkesimpulan bahwa Mas Rizky ini mengalami kecemasan tentang apa yang akan terjadi di masa depan, dan Mas Rizky ini juga seorang mahasiswa ilmu hukum yang memiliki cita-cita ingin menjadi hakim. Iya. Baik Mas, kalau boleh saya kasih saran, Mas Rizky ini diperbanyak lagi apa yang Mas Rizky lakukan tadi sudah bagus, Mas Rizky sudah suka olahraga, suka membaca, suka ikut pengajian juga tadi katanya. Nah itu sudah bagus. Kabarnya sama Mas Rizky itu ditambah seperti mengikuti seminar-seminar yang sejalur gitu dengan impian-impian Mas Rizky. Kemudian masalah pekerjaan itu nggak usah khawatir Mas, insya Allah pasti ada jalannya. Kan setiap yang di bumi ini sama Allah itu sudah diatur rezekinya, diatur apa yang akan didapatkan. Itu apa namanya, semuanya sudah diatur lah. Kita tahu ya, rezeki itu sudah diatur lah semuanya sama Allah, tinggal kita berpasrah seperti itu. Saya kira Mas Rizky ini kan orangnya sudah religius ya, suka ke masjid juga kan. Mungkin bisa ditambah dari segi kegiatannya Mas. Mungkin bisa kalau pulang kuliah itu mampir ke kampus dulu atau bersosialisasi dengan orang, teman-teman gitu, untuk nambah relasi gitu loh Mas. Ya boleh sih sesekali aja, nggak usah setiap hari, nggak apa-apa, untuk ya melatih cara berbicara juga. Nanti kalau hakim itu kan juga menghadapi banyak orang gitu. Baik, kemudian tenang aja, nggak usah khawatir lah tentang masa depan itu. Itu ada salah satu pepatah itu saya pernah dengar, itu bunyi pepatah Arab ya, itu bunyinya ya bukan pepatah sih, itu petuah atau kata-kata orang lah. Di Arab itu bunyinya itu izinkan bunyinya itu kaifa akhaf minal fakri wa ana abdul ghani. Dia itu berkata ya, bagaimana aku takut dengan kemiskinan sedangkan aku itu loh hamba dari yang maha kaya, seperti itu. Jadi ya saran saya, Mas Rizky ini orangnya kan sudah baik juga ya, tinggal tambah itu tadi dari segi kegiatan lain. Kemudian mungkin pola diatur waktunya, schedule gitu Mas, supaya bisa tertata dan lebih memudahkan untuk masa depan. Mungkin Mas Rizky ada yang ingin diceritakan lagi atau disampaikan lagi? Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Baik Mas Rizky, saya sekiranya Mas Rizky sudah tidak ada yang disampaikan lagi, mungkin bisa kita akhiri sesi konseling saat ini ya. Iya. Baik, mau hati-hati di jalan ya. Makasih ya. Mari saya antarkan. Iya. Tapi aku ngangkat gue, aduh. Wes